Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, ini adalah iPhone 13 base model. Dan ini adalah iPhone terbaik untuk varian base model saat ini teman-teman ya. Alasannya apa saja? Kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, bagi gue secara pribadi iPhone base model terbaik itu adalah iPhone 11. Gue udah cukup lama pakai iPhone 11, 1,5 tahun teman-teman, lebih udah menuju 2 tahun. Tapi kalau untuk sekarang di tahun 2023 akhir dan menuju tahun 2024, gue bisa bilang iPhone base model terbaik itu adalah iPhone 13 teman-teman. Yang pertama tentunya dari sisi harga yang menurut gue itu udah sangat worth it dengan kualitas yang ditawarkan teman-teman. iPhone 13 ini gue beli di bulan Juli di angka 11,9 juta dan gue rasa untuk zaman sekarang itu harganya nggak terlalu jauh ya range-nya dari yang gue sebutkan teman-teman. Apalagi dengan kehadiran iPhone 15, gue rasa untuk segala macam varian iPhone pasti harganya menurun teman-teman. Jadi gue rasa ini cocok banget untuk kalian yang pengen nyobain iPhone dengan kualitas yang masih yahut tapi dengan harga yang udah sangat worth it guys ya, dibandingkan dengan pertama kali dia keluar guys. Oke, untuk iPhone 13 ini sendiri itu sudah dipersenjatai oleh chipset A15 Bionic dengan RAM 4GB. Kalau untuk RAM-nya sama aja dengan iPhone 11 teman-teman, sama-sama 4GB, tapi yang membedakan adalah dari sisi chipset. Bagi gue secara pribadi iPhone 11 base model pun itu masih kuat-kuat aja, apalagi dengan iPhone 13 ini yang sudah menggunakan chipset A15. Ya, untuk kualitas yang ditawarkan itu masih bisa gue bilang ini iPhone flagship teman-teman. Bagi gue secara pribadi iPhone itu kalau barunya masih belasan juta itu masih sangat mahal menurut gue teman-teman dan untuk dompet gue. Jadi kalau untuk performa kita sehari-hari, kalau kalian buat ajakin main game, main PUBG, nonton, semuanya aman-aman aja teman-teman. Jadi bagi gue secara pribadi untuk dari sisi performa sendiri ini tuh menawarkan performa yang lebih upgrade ya dibandingkan dengan iPhone 11 base model. Yang bahkan di iPhone 11 pun sebenarnya gue nggak nemuin masalah, apalagi di iPhone 13 teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya adalah dari sisi konektivitas 5G-nya teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 13 base model sendiri ini udah support 5G teman-teman ya. Kalian bisa lihat kalau untuk di pilihan seluler datanya di sini ada yang namanya 5G Auto, 5G On, dan 4G. Kalian bebas tentuin konektivitas apa yang ingin kalian pakai. Buat kalian yang tinggal di daerah atau kota-kota besar yang sudah support dengan 5G, ini sangat membantu banget untuk kegiatan kalian sehari-hari. Buat kalian suka main game, nonton Netflix, atau buka Instagram, nge-YouTube, streaming film yang membutuhkan konektivitas internet, ini sudah sangat membantu kalian dalam kegiatan sehari-hari, karena tentunya untuk konektivitas 5G sendiri itu pasti lebih ngebut banget dibandingkan dengan 4G teman-teman ya. Tapi kalau kalian nanya ke gue, bang, apa artinya kalau untuk iPhone 4G itu udah nggak bagus lagi bang? Nah, jangan juga berpikir seperti itu teman-teman. Bagi gue secara pribadi iPhone 4G itu masih bisa dipakai, tapi untuk 1-2 tahun ke depan. Karena gue yakin 2-3 tahun ke depan untuk konektivitas 5G itu udah mulai merata di Indonesia teman-teman. Cuma memang di negara kita menurut gue secara pribadi hanya terbatas di kota-kota besar untuk saat sekarang guys ya. Tapi kalau untuk tahun ke depan, gue rasa iPhone 13 base model ini adalah pilihan terbaik yang bisa kalian pakai menyambut konektivitas 5G yang mungkin akan merata di Indonesia ke depannya teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk dari sisi kamera. Kalau untuk kamera di iPhone 13 sendiri ini cuma ada 2 lensa teman-teman ya. Jadi lensa wide dan ultra wide guys ya, dimana untuk resolusinya dua-duanya memiliki resolusi 12 megapiksel teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 13 sendiri itu dari iPhone 11 gue merasakan banget upgrade-nya teman-teman pas kita tes kamera. Jadi kalau untuk kamera di iPhone 13 itu gue ngerasa memang sangat-sangat bagus guys ya. Jadi untuk hasil yang ditimbulkan, hasil yang dihasilkan itu juga bagus banget teman-teman ya. Selain itu yang gue suka dari kamera iPhone 13 itu adalah mode sinematiknya yang bikin kita kalau pengen bikin konten, buat kalian yang konten kreator, suka bikin video-video reels atau endorse-endorsean teman-teman yang membutuhkan kualitas kamera dengan efek yang bagus, gue rasa iPhone 13 ini adalah pilihan terbaik teman-teman untuk zaman sekarang. Karena untuk di iPhone 11 base model sendiri yang sekarang masih ada barunya itu tidak ada yang namanya mode sinematik guys ya. Jadi so far kalau dari sisi kamera depan juga untuk perekaman ini yang udah tembus 4K 60 frame per second ini masih sangat-sangat bagus banget untuk tahun 2023 akhir menyambut tahun 2024 teman-teman ya. Jadi kalau untuk dari hasil kameranya sendiri ini gue masih bisa bilang untuk iPhone 13 itu flagship banget hasilnya teman-teman ya. Sesuai dengan harga yang ditawarkan, harganya udah worth it banget dan juga kualitasnya masih sangat amat bagus guys ya.
Oke, selanjutnya dari sisi support iOS teman-teman. Nah, rata-rata iPhone itu disupport sama Apple untuk iOS-nya itu selama 5 tahun. Contohnya adalah iPhone 11 yang rilis tahun 2019 akan berakhir support iOS-nya di tahun 2024, di mana iPhone 11 sendiri nanti akan mentok di iOS 18 teman-teman. Nah, kalau sesuai dengan prediksi sebelumnya untuk iPhone 13 ini kan itu rilis tahun 2021. Jadi ditambah 5 tahun di angka 2026. Jadi tahun 2026 nanti itu adalah tahun terakhir di mana iPhone 13 ini mendapatkan iOS terbaru dari Apple teman-teman. Nah, kalian bisa pikir sendiri kan, kalau kalian beli iPhone 13 sekarang, kalian tuh punya waktu 3 tahun untuk benar-benar memaksimalkan potensi yang ada di iPhone 13 ini sebelum kalian pengen update ke iPhone yang terbaru. Mungkin di tahun 2026 ada iPhone terbaru kalian pengen beli, kalian bisa mulai nabung dari sekarang teman-teman. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini sangat berguna banget buat kalian yang pengen ganti iPhone terbaru, pengen coba, kalian bisa nabung dong selama 3 tahun sampai akhirnya kalian update. Karena untuk 3 tahun sendiri selama masih dapat update iOS terbaru dari Apple, itu masih sangat layak banget teman-teman untuk iPhone ini kita pakai dalam jangka waktu yang lama guys ya. Oke, selanjutnya dari sisi layar teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 sendiri ini sudah menggunakan Super Retina XDR OLED dengan tingkat kecerahan maksimal di angka 1200 nits teman-teman. Bagi gue secara pribadi sebelumnya kan gue pakai iPhone 11 base model yang dimana untuk layarnya masih menggunakan IPS LCD. Gue secara pribadi nyaman-nyaman aja dengan IPS LCD karena gue nggak menemukan yang namanya permasalahan yang terlalu berat teman-teman. Memang dia nggak tajam tapi mata gue masih nyaman-nyaman aja guys ya. Nah, pas gue upgrade ke iPhone 13 gue merasakan banget perbedaannya dari sisi ketajaman layar dan smoothnya teman-teman. Kalau untuk tajamnya tuh ini sangat tajam banget teman-teman untuk di iPhone 13 layarnya guys ya. Terus kemudian kalau untuk dari sisi semutnya memang gue ngerasa memang agak sedikit semut dibandingkan dengan iPhone 11 teman-teman. Ini tuh adalah hal-hal yang memang harus kalian rasakan baru bisa kalian tahu perbedaannya. Kalau kalian cuma lihat sekilas itu kalian nggak bakal bisa nemuin perbedaannya. Tapi kalau kalian langsung pakai, langsung kalian ganti, itu kalian bakal menemukan perbedaan yang sebenarnya susah untuk dijelaskan tapi bisa kalian rasakan teman-teman atau kalian lihat guys ya. Nah, bagi gue secara pribadi, buat kalian yang suka nonton film, streaming film dengan kualitas tertinggi di angka di 4K mungkinnya kualitasnya ini sangat bagus banget buat kalian teman-teman ya. 3 tahun ke depan sampai tahun 2026 kalian bisa masih menikmati kualitas layar terbaik di iPhone 13 ini teman-teman ya. Seperti yang gue buka video ini adalah kualitas 4K paling tinggi teman-teman di angka 2160p, ini 4K teman-teman ya. Jadi ini masih sangat bagus banget untuk kalian pakai buat kalian yang suka nonton film guys. Oke guys, yang terakhir kita bahas dari sisi green screen. Jadi banyak yang nanya ke gue, bang, gue pengen beli iPhone 13 tapi takut green screen. Masih green screen nggak ya? Nah, ini gue mention lagi ke kalian teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 dan 14, varian yang sering banget kena green screen dulunya itu adalah varian Pro dan Max. Jadi 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max itu kena banget. Dan untuk iPhone 13 base model, itu memang ada kasus kena juga, tapi nggak sebanyak dua variannya teman-teman yang lainnya, yaitu Pro dan Max. Nah, kalau untuk penjelasannya sendiri, untuk panel BOE adalah panel yang menyebabkan iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max itu kena green screen. Dan Apple sudah bertindak dengan cepat dengan menarik semua peredaran iPhone yang menggunakan panel BOE balik lagi menggunakan panel Samsung atau LG teman-teman. Jadi kalau kalian udah beli iPhone 13 zaman sekarang itu udah batch baru tahun 2022, itu semuanya sudah menggunakan panel Samsung atau LG. Punya gue sendiri ini sudah menggunakan panel LG teman-teman. Itu bisa kalian cek di Triutos. Jadi ini juga batch tahun 2022, ini at 2022 teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone 13 tuh sebenarnya green screen tuh ya relatif lah teman-teman, relatif itu ada tapi kecil banget probabilitasnya di compare dengan batch-batch sebelumnya teman-teman. Karena ya Apple juga nggak bodoh lah teman-temannya, nggak mau lah dia ibaratnya untuk iPhone 13 nya itu jadi nggak laku cuman gara-gara green screen guys ya. Jadi green screen tuh pasti ada, cuman ya jangan terlalu parno juga ya, karena itu kan udah diatasi Apple dengan menarik peredaran panel BOE nya teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Jadi buat kalian yang nanya ke gue, bang, iPhone best model terbaik sekarang apa? iPhone 13. Wajib beli, harga udah worth it, sinyal oke, performa bagus, layar tajam, kamera pun sangat memuaskan teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.